Minasan, kali ini kita bahas Sakata Kintoki yuk. Sebuah kisah asli di balik legenda Kintaro yang saat ini sedang mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menghadapi dewa tertinggi Nordik, yaitu Odin. Sebenarnya, siapa sih dia di dunia nyata? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di Jepang, ada sebuah legenda yang telah diceritakan selama berabad-abad. Legenda tentang seorang anak yang tumbuh di pegunungan, memiliki kekuatan luar biasa, mampu berteman dengan binatang buas, dan pada akhirnya menjadi seorang samurai yang dipercaya oleh salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dan sastra Jepang. Dia adalah Kintaro. Ketika tumbuh dewasa, dia dikenal sebagai Sakata Kintoki. Tapi, siapakah Kintoki ini, Minasan? Apakah dia benar-benar pernah hidup? Bagaimana seorang anak dari pegunungan bisa berubah menjadi salah satu pendekar paling terkenal dalam legenda Jepang? Dalam cerita rakyat Jepang, Kintaro digambarkan sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya di kawasan pegunungan Ashigara. Tempat itu berada di wilayah yang sekarang menjadi perbatasan antara prefektur Kanagawa dan Shizuoka. Nah, kisah tentang ibunya sebenarnya memiliki beberapa versi, Minasan. Ada yang mengatakan bahwa ibunya adalah seorang perempuan bernama Yaegiri yang memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Kintoki. Namun sebenarnya versi cerita Kintaro tidak selalu konsisten. Seiring berjalannya waktu, berbagai karya sastra, pertunjukan, dan tradisi rakyat menambahkan detail mereka sendiri. Karena itu, ketika membicarakan masa kecil Kintaro, kita sebenarnya sedang memasuki wilayah antara legenda dan sastra itu sendiri. Tetapi hampir semua versi memiliki satu kesamaan, yaitu Kintaro bukanlah anak biasa. Sejak kecil, ia digambarkan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang mampu melakukan hal-hal yang bahkan sulit dilakukan oleh orang dewasa. Ia dikatakan mampu mengangkat benda-benda berat, mematahkan atau menarik pohon, dan bermain dengan kekuatan yang jauh melampaui anak-anak lain. Tetapi ada satu detail yang membuat Kintaro begitu terkenal. Ia tidak tumbuh bersama manusia, dia tumbuh dengan para binatang gunung, Minasan. Di beberapa cerita tradisional Jepang, Kintaro sering ditampilkan hanya mengenakan bib merah, membawa kapak, dan dikelilingi oleh berbagai binatang, mulai dari beruang, rusa, monyet, dan berbagai hewan lainnya. Salah satu gambaran paling terkenal bahkan menunjukkan Kintaro menunggangi seekor beruang. Tetapi hubungan mereka bukan seperti manusia yang menjinakkan hewan buas. Karena diceritakan binatang-binatang tersebut sebagai teman Kintaro. Dia berteman bersama, bersaing, dan bahkan menggunakan kekuatan mereka dalam berbagai permainan seperti layaknya anak-anak yang sedang bermain. Namun pada akhirnya, bukan hanya kekuatan fisiknya yang membuatnya berbeda. Kintaro juga digambarkan sebagai anak yang berani, percaya diri, dan memiliki hati yang baik. Dan salah satu permainan yang paling sering dikaitkan dengannya adalah sumo, Minasan. Tetapi lawannya bukan manusia, melainkan binatang-binatang buas yang ada di gunung. Anehnya, karena Kintaro selalu menang melawan semua binatang itu. Dan inilah gambaran awal seorang tokoh yang nantinya akan berubah menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam cerita rakyat Jepang. Diceritakanlah bahwa kehidupan Kintaro berubah ketika seorang pria datang ke pegunungan. Seorang pria yang akan mengubah seluruh masa depannya yang bernama Minamoto no Yorimitsu. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam kisah-kisah kepahlawanan Jepang yang juga dikenal sebagai Minamoto no Raiko. Secara historis, Yorimitsu memang merupakan tokoh yang pernah hidup pada periode Heian. Ia hidup sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-11. Namun, reputasinya kemudian berkembang jauh melampaui sejarah. Dalam sastra dan legenda Jepang, Raiko berubah menjadi seorang pahlawan yang melawan berbagai makhluk supernatural.
Dan disinilah Kintaro masuk ke dalam ceritanya. Menurut legenda, Raiko bertemu dengan Kintaro ketika Kintaro masih muda, di mana saat itu Raiko melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Kintaro dan menyadari satu hal, yaitu potensi menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Raiko pun mengajak Kintaro untuk meninggalkan kehidupan di pegunungan dan bergabung bersamanya. Dan ketika dewasa, anak kecil itu tidak lagi dikenal sebagai Kintaro, melainkan Sakata Kintoki, nama yang nantinya akan jauh lebih terkenal daripada nama masa kecilnya. Setelah menjadi pengikut Raiko, Kintoki menjadi salah satu dari kelompok yang disebut Shitenno atau 4 Raja Surgawi. Dalam kisah Minamoto no Yorimitsu, istilah ini digunakan untuk menyebut 4 pengikut utamanya, yaitu Watanabe no Suna, Usui Sadamitsu, Urabe no Suetake, dan Sakata Kintoki. Keempatnya digambarkan sebagai pendekar-pendekar luar biasa yang menjadi tangan kanan Raiko. Dan dari sinilah cerita Kintoki mulai berubah. Ia bukan lagi sekadar anak kuat dari pegunungan, tapi seorang prajurit yang memburu monster. Di mana salah satu kisah paling terkenal yang kemudian dikaitkan dengan kelompok ini adalah kisah tentang makhluk yang jauh lebih mengerikan, seorang raja para oni, yaitu Shuten Doji. Dalam legenda Jepang, Shuten Doji digambarkan sebagai salah satu oni paling mengerikan. Ia dikatakan tinggal di Gunung Oe dan memimpin sekelompok oni. Menurut cerita, kelompok ini meneror wilayah di sekitar Kyoto. Mereka menculik manusia, membawa pergi perempuan, menjarah, dan melakukan berbagai tindakan mengerikan. Mendengar itu, akhirnya Raiko mendapatkan tugas untuk menghadapi Shuten Doji. Namun masalahnya, Shuten Doji bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk supernatural dan menghadapi pasukannya secara langsung merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itu, Raiko dan para Shitenno menggunakan tipu muslihat. Mereka menyamar sebagai pendeta pengembara untuk mendekati kelompok Shuten Doji. Dalam beberapa versi cerita, mereka memberikan minuman beralkohol yang telah disiapkan secara khusus kepada para oni. Shuten Doji sendiri terkenal sebagai sosok yang menyukai alkohol. Dan setelah meminumnya, kekuatannya pun melemah. Pada saat itulah, Raiko dan para pengikutnya langsung menyerang. Sehingga pertempuran pun terjadi. Dalam kisah yang berkembang kemudian, Shuten Doji akhirnya dikalahkan Minasan. Kepalanya bahkan dikisahkan masih mencoba menggigit Raiko setelah dipenggal. Namun sang pahlawan telah menggunakan perlindungan khusus. Kisah ini tentu saja bukan catatan sejarah literal. Ia merupakan salah satu legenda besar dalam sastra kepahlawanan Jepang. Dan Kintoki menjadi bagian dari dunia tersebut. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Sakata Kintoki benar-benar ada? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Sakata Kintoki memang dikenal sebagai tokoh yang berhubungan dengan sejarah Jepang. Namun Kintoki yang kita kenal sekarang sebagai Kintaro yang mengendarai beruang dan mengalahkan oni adalah hasil dari perkembangan legenda selama berabad-abad. Tokoh historisnya kemungkinan jauh berbeda dari gambaran fantastis tersebut. Kintoki dikaitkan dengan periode Heian dengan Minamoto no Yorimitsu. Namun banyak kisah supernatural tentang dirinya muncul dan berkembang melalui karya sastra dan pertunjukan. Dengan kata lain, mungkin ada seorang manusia nyata di balik legenda tersebut. Tetapi cerita tentang kekuatan supernya, pertemanannya dengan binatang, dan pertempurannya melawan Oni merupakan bagian dari mitologi dan folklore yang berkembang setelahnya. Dan justru disinilah Kintoki menjadi menarik ya, karena masyarakat Jepang tidak hanya mengingatnya sebagai seorang prajurit, mereka bahkan mengubahnya menjadi simbol. Sehingga seiring berjalannya waktu, Kintaro menjadi salah satu karakter paling populer dalam budaya Jepang. Ia sering muncul dalam ukiyo-e, cerita rakyat, pertunjukan kabuki, dan berbagai bentuk seni lainnya. Gambaran tentang seorang anak kecil yang sangat kuat juga membuat Kintaro menjadi simbol kesehatan dan kekuatan. Bahkan sampai sekarang, figur Kintaro masih sangat dikenal di Jepang.
Ada satu hari khusus dalam kalender tradisional Jepang yang sangat berkaitan dengan anak laki-laki, yaitu Tango no Seku, yang sekarang dikenal sebagai Children's Day yang dirayakan pada tanggal 5 Mei minasan. Dalam tradisi tersebut, figur Kintaro sering digunakan sebagai simbol anak laki-laki yang sehat, kuat, dan pemberani. Jadi, sosok yang awalnya merupakan legenda seorang anak dari pegunungan akhirnya berubah menjadi simbol masa kanak-kanak Jepang. Dan setiap generasi Jepang ternyata memberikan bentuk baru kepada Kintoki yang sering muncul di anime, manga, dan game ini minasan. Sebuah legenda yang terus berubah namun tidak pernah benar-benar hilang.